Seringkali kita dengar nih, atau mungkin Anda sendiri pernah kepikiran ya, kalau udah umur tertentu, otak kita itu kayaknya berhenti berkembang. Semacam masa keemasannya udah lewat gitu. Tapi gimana kalau anggapan itu keliru? Gimana kalau otak kita sebenarnya masih bisa terus diasah, bahkan mungkin jadi lebih baik seiring usia? Nah, itu pertanyaan penting banget. Memang sih gagasan lama kalau otak dewasa itu statis udah nggak berlaku lagi. Penelitian, termasuk karya pionir kayak Marian Diamond yang juga disinggung di materi Anda ini, nunjukin hal yang jauh lebih positif. Otak kita itu punya plastisitas. Plastisitas, kemampuan buat berubah gitu ya? Iya, kemampuan buat berubah dan beradaptasi. Ibaratnya nih, otak itu lebih mirip otot daripada batu. Perlu dilatih biar tetap kuat, tetap fungsional. Otak kayak otot ya? Analogi yang kuat. Oke, oke, ini menarik buat kita gali lebih dalam nih. Hari ini kita bakal bahas khusus buat Anda, gimana caranya jaga otak tetap muda dan ya gesit gitu, lewat latihan mental. Kita bakal fokus ke bab 12 dari materi yang Anda kasih, judulnya pas banget, latihan otak, menjaga otak tetap muda melalui latihan mental. Dan sumber ini, ya, khususnya bab 12, nyajiinnya bukan cuma teori loh, tapi juga ada studi kasus, ada prinsip neuroscience yang bisa langsung diterapin gitu. Ini hasil pengamatan, hasil penelitian, jadi bukan sekedar nebak-nebak. Tentu, ini cocok banget buat Anda yang kami tahu nih, rasa ingin tahunya tinggi, suka tantangan baru, dan peduli sama kesehatan kognitif jangka panjang. Kita bakal lihat gimana Anda bisa jadi semacam arsitek buat kesehatan otak Anda sendiri. Nggak cuma pasrah nerima aja. Betul. Jadi, misi kita di pembahasan kali ini bisa dibilang buat ngebongkar bukti ilmiahnya. Bener nggak sih stimulasi mental, terutama lewat belajar hal baru, itu bisa ngubah struktur fisik dan fungsi otak? Dan tentunya, kita eksplorasi juga ide-ide latihan praktisnya dari bab 12 itu. Oke, mari kita mulai dengan studi klasik dari Marian Diamond yang disebut di materi Anda. Dia pakai tikus yang umurnya udah lumayan senior ya, setara manusia umur 60-90 tahun. Ini menarik kan? Seringnya kita mikir perubahan itu cuma mungkin pas muda aja. Nah, apa yang terjadi waktu tikus-tikus senior ini dikasih lingkungan yang beda? Eksperimen Diamond ini emang fundamental banget sih. Jadi dia bagi tikus-tikus usia baya sama tua ini jadi dua kelompok. Satu kelompok hidup di kandang standar, ya relatif sepi lah, itu kondisi kontrolnya. Kelompok satunya lagi ditempatin di lingkungan yang dia sebut lingkungan yang diperkaya atau enriched environment. Lingkungan yang diperkaya buat tikus. Kayak gimana tuh? Kedengerannya mewah ya? Ya, mungkin nggak semewah spa ya, tapi buat tikus, ini signifikan banget. Kandangnya lebih gede, terus diisi mainan warna-warni, ada bola, terowongan, labirin juga. Dan labirinnya itu desainnya diganti-ganti berkala, biar selalu ada tantangan baru. Yang penting juga, mereka ditaruh bareng tikus lain, jadi ada interaksi sosial. Oh, jadi nggak sendirian ya? Beda sama yang kelompok kontrol tadi. Ya, beda banget sama kelompok kontrol yang hidupnya lebih terisolasi. Terus, gimana nasib tikus-tikus yang di lingkungan kaya stimulasi itu? Bedanya cuma di kemampuan mikir aja, atau ada perubahan fisik juga di otaknya? Nah, itu dia. Menarik pertanyaannya. Ternyata perubahannya drastis di dua level itu. Secara kognitif ya, tikus dari lingkungan kaya stimulasi ini jadi jauh lebih pinter navigasi labirin, mecahin teka-teki dibanding temennya yang diisolasi. Belajarnya lebih cepat, salahnya lebih dikit. Tapi yang mungkin lebih bikin kaget itu perubahan fisiknya. Perubahan fisik? Di otak tikus tua? Wah. Tepat sekali, waktu otak mereka diperiksa, ternyata tikus yang distimulasi ini punya lebih banyak dendrit. Itu loh, cabang-cabang halus di sel saraf yang kayak antena nerima sinyal. Jadi koneksi antar neuronnya lebih padat. Nggak cuman itu, mereka juga nunjukin ada sel saraf baru, pembuluh darah kapilernya nambah, buat suplai nutrisi sama oksigen, dan bahkan korteks cerebralnya, Lapisan luar otak itu kan? yang buat mikir tingkat tinggi, Betul. itu jadi lebih tebel. Luar biasa. Jadi ini beneran bukan cuma kiasan otak kayak otot ya, tapi secara harfiah ada perubahan struktur yang bisa diukur. Bahkan di usia yang dianggap udah mapan. Persis. Ini demonstrasi nyata dari prinsip gunakan atau lupakan, use it or lose it di tingkat seluler. Sirkuit saraf yang jarang dipakai ya bakal melemah.
koneksinya bisa nyusut atau bahkan hilang. Sebaliknya, sirkuit yang terus ditantang, terus dipakai, ya bakal menguat, jadi lebih efisien, koneksinya nebel. Dan temuan Diamond ini negasin kalau prinsip ini berlaku sepanjang hayat, bukan cuma pas masa pertumbuhan aja. Otak yang dibiarin pasif atau terisolasi, sel-selnya beneran bisa nyusut loh. Wah, konsekuensinya serius juga ya kalau kita nggak proaktif. Nah, ada satu poin penting banget nih yang ditekankan di bab 12 ini, yang mungkin agak berlawanan sama intuisi kita. Dikatakan kalau melakukan tugas yang sama terus-menerus, meskipun tugas itu rumit ya, lama-lama bukan lagi latihan otak yang efektif. Contohnya tadi, pengalaman ahli baca scan otak 15 tahun. Awalnya pasti susah banget kan? Tapi lama-lama jadi rutin. Kenapa pengulangan aja nggak cukup? Nah, ini nyentuh inti cara kerja otak kita, efisiensi. Otak kita itu kan mesin yang dirancang buat hemat energi. Waktu Anda ngelakuin sesuatu berulang kali, otak belajar ngenalin polanya, terus ngoptimalin prosesnya, biar perlu usaha mental sesedikit mungkin. Fenomena di baliknya ini dalam neuroscience dikenal sebagai long-term potentiation atau LTP. Oke, LTP. Bisa dijelasin dikit nggak cara kerjanya gimana, tapi yang nggak terlalu teknis? Tentu. Bayangin aja, tiap kali Anda belajar atau ngelakuin hal baru, ada sekelompok sel saraf, neuron, di otak yang ngobrol lewat sambungan namanya sinaps. Kalau Anda ulang terus tindakan atau pikiran itu, komunikasi lewat sinaps tadi jadi makin lancar, makin kuat. Secara fisik, sinapsnya bisa jadi lebih gede, reseptornya nambah. Jadi nanti, sinyal yang lebih lemah aja udah cukup buat micu dia. Jadi kayak bikin jalan pintas atau jalur tol gitu ya di otak? Makin sering dipakai, makin mulus jalurnya. Nggak perlu usaha dede lagi buat lewat situ. Chmaninov setahun di materi Anda itu ilustrasi sempurna. Awalnya fokus total, tiap nada perjuangan. Pas LTP udah kuat di sirkuit motorik jarinya, wah, dia bisa mainin karya kompleks itu hampir tanpa sadar. Masuk akal banget. Ini berarti kalau tujuan kita emang bener-bener ngelatih otak biar tetap plastis, adaptif, kita nggak bisa cuma ngandelin keahlian yang udah ada ya, sekeren apapun keahlian itu. Tepat, justru di situ kuncinya. Buat terus dorong plastisitas otak, ngebentuk koneksi saraf baru, jaga kelenturan kognitif, kita perlu paparan sama kebaruan, sama novelty, dan tantangan, challenge, belajar bahasa baru, nyoga alat musik, dalamin ilmu yang asing, kuasai resep masakan rumit, atau main game strategi yang belum pernah dicoba, itu semua maksa otak keluar zona nyaman. Mengaktifkan area-area yang mungkin jarang kepake. Nah, inilah gym yang sesungguhnya buat otak. Ini sekaligus ngejawab keraguan yang mungkin Anda rasain juga nih. Apa nggak ketuaan ya buat mulai belajar hal baru? Bab 12 ini nyinggung fenomena orang parubaya yang balik kuliah gitu kan misalnya. Dan mungkin mereka ngerasa agak kalah cepet di awal dibanding mahasiswa yang jauh lebih muda. Iya, perasaan itu wajar sih. Sirkuit saraf buat belajar formal mungkin perlu pemanasan dikit ya kalau udah lama nggak dipakai intensif. Tapi penting banget buat diingat dan ini ditekankan di materi Anda, kalau usia itu juga bawa keuntungan kognitif sendiri. Salah satunya terkait perkembangan lobus frontal. Oh iya, bagian otak yang ngatur perencanaan, penilaian, fokus itu kan ya? Betul. Korteks prefrontal, bagian paling depan lobus frontal, itu pusat fungsi eksekutif kita. Dia terus berkembang sampai pertengahan 20-an dan terus matang sesudahnya. Kematangan ini seringkali artinya kemampuan yang lebih baik buat nilai jangka panjang, kontrol impuls, fokus yang lebih tahan lama, sama kemampuan lihat gambaran besar. Jadi apa dong keunggulan spesifik pembelajar dewasa ini? Mereka mungkin nggak secepat remaja ya kalau disuruh ngapalin daftar fakta acak gitu, tapi seringkali mereka jauh lebih unggul di hal lain. Misalnya, kemampuan buat benar-benar merhatiin di kelas, ngajuin pertanyaan yang relevan, yang dalam, karena bisa ngaitin info baru sama pengalaman hidup mereka yang udah kaya. Jadi lebih bermakna gitu ya belajarnya. Iya, lebih bermakna. Mereka juga lebih jago milah informasi mana yang penting, gimana cara nerapinnya di konteks yang lebih luas. Jadi bukan soal kecepatan aja, tapi lebih ke arah efektivitas sama kedalaman belajar. Semacam kebijaksanaan kognitif lah yang datang bareng pengalaman. Oke, jadi bukan soal lebih baik atau buruk ya, tapi kekuatannya beda dan saling melengkapi. Perspektif yang menarik. Sip, mari kita pindah ke bagian yang praktis nih. Berdasarkan saran-saran di bab 12 ini, apa aja latihan konkret yang bisa Anda coba buat jaga otak tetap aktif dan, ya, tertantang? Fondasinya sih tetap sama ya.
cari kebaruan sama tantangan. Poin pertama yang diulang terus di sumber Anda itu keharusan buat secara aktif belajar hal baru. Bukan cuma nyerap info pasif, tapi benar-benar terlibat dalam proses dapetin pengetahuan atau skill baru yang belum pernah dikuasai sebelumnya. Ini menu utama latihan otak. Oke, selain belajar hal baru secara umum, ada ide spesifik kayak membandingkan hal serupa. Gimana ini bisa jadi latihan otak? Kedengarannya simpel banget. Justru itu kekuatannya. Aktivitas ini ngelatih otak buat ngenalin pola, lihat nuansa, persamaan, perbedaan halus. Contoh di teksnya kan, ngamatin gaya lemparan beda dari pelempar baseball, bandingin sapuan kuas pelukis beda pas ngelukis tema sama, kayak pemandangan laut, atau bahkan nganalisis beda tipis rasa berbagai jenis kopi atau bumbu masakan. Iya ya. Nah, tindakan membandingkan ini ngaktifin kemampuan mikir abstrak, analisis yang banyak libatin lobus frontal, plus ngelatih kepekaan indera visual, auditori, perasa buat nangkep beda halus, itu juga mempertajam persepsi sensorik kita. Menarik. Lalu, ada saran klasik. Menjelajahi tempat baru. Apa manfaat spesifiknya buat otak? Selain sekedar refreshing gitu. Manfaatnya signifikan loh. Bepergian, bahkan sekedar jalan kaki lewat rute baru di lingkungan Anda, itu ngasih otak serangkaian stimulus baru. Pemandangan, suara, aroma, tata ruang, mungkin interaksi sosial beda. Ini semua makanan baru buat otak. Apalagi nih kalau Anda nyoba navigasi pakai peta fisik atau mental, bukan cuma ngikutin GPS pasif. Anda secara langsung ngelatih lobus parietal. Oh, yang buat spasial itu ya? Iya, area otak yang penting banget buat kesadaran spasial, orientasi, sama navigasi. Satu lagi poin dari bab 12 yang agak bikin kaget nih sebagai latihan otak, yaitu saran buat ngatasin masalah belajar, kayak ADD atau disleksia, baik pada anak maupun dewasa. Apa hubungannya sama jaga otak tetap mudah? Kaitan ini penting banget, dan ini berdasarkan banyak penelitian yang nunjukin korelasi kuat antara tingkat pendidikan sama apa yang disebut cadangan kognitif atau cognitive reserve. Orang dengan tingkat pendidikan formal lebih tinggi cenderung punya risiko lebih rendah kena demensia kayak Alzheimer nantinya. Logikanya gini, kalau ada hambatan belajar kayak ADD atau susah baca, itu kan bakal ngehalangin kemampuan orang buat terus belajar dan bangun cadangan kognitif seumur hidup. Masuk akal. Jadi, ngatasin hambatan ini, mastiin Anda atau orang terdekat bisa terus belajar efektif, itu investasi kesehatan otak jangka panjang. Kemampuan buat terus belajar itu kayak benteng pertahanan kognitif kita. Jadi, intinya terus cari aktivitas yang ngasih otak kejutan berupa kebaruan sama tantangan yang pas ya. Nggak melulu harus hal-hal berat atau akademis gitu kan? Sama sekali nggak, skalanya bisa macem-macem banget. Nyoba resep masakan dari negara lain, ambil rute beda pas pulang kantor, dengerin genre musik yang bener-bener asing buat Anda. Atau ngerakit furniture tanpa lihat instruksi sering-sering. Nyoba teka-teki silang yang levelnya lebih susah. Bahkan belajar beberapa frasa bahasa baru sebelum liburan. Hehehe, iya juga ya. Aktivitas-aktivitas ini, sekecil apapun, secara aktif ngerangsang neuroplastisitas, jaga kelenturan kognitif Anda. Jangan remehin dampak kumulatif dari rasa ingin tahu sama keberanian nyoba hal baru tiap hari. Sedikit keluar dari fokus bab 12 nih. Tapi saya ingat materi Anda juga nyinggung latihan fisik di bab selanjutnya, bab 13. Emang ada hubungan langsung ya antara gerakin badan sama jaga ketajaman pikiran? Wah, hubungannya erat banget dan saling dukung. Sumber Anda di bab 13 ngejelasin kalau olahraga, terutama yang aerobik bikin jantung pompa kenceng. Itu ningkatin aliran darah ke seluruh tubuh, dan otak itu organ yang paling rakus energi sama oksigen loh. Aliran darah lebih baik, artinya suplai oksigen sama glukosa, bahan bakar utama otak, lebih lancar. Plus, buang sampah metaboliknya juga lebih efisien. Jadi tubuh yang bugar dukung otak yang bugar juga ya? Tepat sekali. Kondisi fisik otak yang prima itu fondasi penting buat fungsi kognitif yang optimal. Menariknya nih, materi Anda bahkan nyebut tenis meja sebagai olahraga otak terbaik. Kenapa? Karena tenis meja itu paket komplit. Paket komplit gimana tuh? Ada aktivitas aerobiknya, kan gerak cepet tuh. Terus koordinasi tangan mata yang presisi banget, pengambilan keputusan sepersekian detik, perencanaan strategi, nebak gerakan lawan. Sama fokus mental yang tinggi, kombinasi ini ngestimulasi banyak jaringan otak barengan. Baik. Kita udah gali cukup dalam nih, esensi dari bab 12 ini.
Kalau kita rangkum beberapa poin kunci buat Anda ingat dari pembahasan kita. Pertama, otak Anda itu bukan organ statis ya. Dia plastis, bisa terus berubah, berkembang, bahkan di usia lanjut, asal dikasih stimulasi yang pas. Kedua, kunci utama stimulasi efektif itu bukan ngulang-ngulang yang udah dikuasai, tapi tantangan lewat belajar hal baru. Otak tiap hari. Dari hal simple kayak ngebandingin objek sekitar, nyoba rute baru, sampai komitmen lebih gede kayak belajar skill baru atau ngatasin hambatan belajar. Implikasinya buat Anda apa? Artinya, Anda punya kendali signifikan atas arah kesehatan otak Anda ke depan. Anda bukan sekedar penumpang pasif dalam proses penuaan. Dengan secara sadar, milih buat terus belajar, melihara rasa ingin tahu, nantang diri sendiri secara mental, Anda secara harfiah ikut ngebentuk arsitektur dan fungsi otak Anda sendiri. Anda jagain biar tetap fleksibel, adaptif, dan siap ngadapin masa depan. Tiap hari itu kesempatan baru. Aktivitas baru apa nih yang bakal Anda pilih buat ngasih makan otak Anda hari ini? Nah, ini bahwa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Mengingat penekanan kuat di materi Anda soal kebaruan sebagai inti latihan otak, coba deh luangin waktu sejenak buat ngerenung. Ada nggak satu keterampilan, mungkin bahasa asing, main alat musik, dalemin suatu bidang ilmu, atau bahkan kuasai game strategi baru, yang selama ini ada di pikiran Anda, tapi selalu ketunda, mungkin alasannya ngerasa udah telat, atau terlalu sulit, atau nggak punya bakat. Nah, berbekal pemahaman baru soal plastisitas otak ini, dan gimana otak justru suka sama tantangan baru, mungkin sekaranglah saat yang paling pas buat ngasih latihan baru yang udah lama Anda pengenin itu ke otak Anda. Ingat ya, kayak mulai olahraga baru, langkah pertama mungkin rasanya paling berat atau kaku. Tapi otak Anda itu dirancang buat ngerespons tantangan itu, buat beradaptasi, belajar, dan tumbuh lebih kuat lewat proses itu. Kasih kesempatan itu buat diri Anda dan otak Anda.